Sunan Ibnu Majah nomor hadis 44. Haddatsana Yahya Ibnu Hakim, haddatsana Abdul Malik Ibnu Sobah Al-Misma'i, haddatsana Saur Ibnu Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abdurrahman bin Amr anil Irbad ibni Sariyah, dari Irbad bin Sariyah. Jadi hadis ini dengan dua hadis sebelumnya, nomor 4342, itu sama-sama dari Irbad bin Sariyah. Qala, berkata dia Irbad, sholat bina dengan kami, artinya ngimami, ya. Sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat as-subhi, pada sholat subuh. Jadi di hadis sebelumnya tidak dijelaskan itu sholat apa. Nah, kalau di hadis ini dijelaskan bahwa peristiwanya itu adalah apa? Pas sholat subuh. Jadi Rasulullah ngimami sholat subuh, sholat bersama para sahabatnya. Tsumma akbala, kemudian menghadap siapa Rasul, alaina, atas kami, biwajhi, dengan wajahnya Nabi. Kemudian setelah selesai sholat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Kalau di hadis di atas ini berdiri menghadap kepada semua makmumnya. Jadi tsumma akbala alaina biwajhi. Bahwa adona, maka memberikan mauidhah siapa Rasul na pada kami, termasuk salah satunya ya Irbad bin Sariyah itu. Mauidhatan, pada suatu mauidhah, suatu nasihat, balighotan, yang pol, yang luar biasa. Bahasa Jawanya mandes. Saking polnya, saking luar biasanya, merasuk hingga lahir batin. Jadi batinnya orang-orang itu ya takut, hatinya takut. Kemudian secara lahiriah banyak yang nangis, meneteskan air mata. Fadzakaro, maka menuturkan dia Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini adalah muridnya Abdurrahman bin Amr. Nahwahu, semisal hadisnya hadisnya Domroh bin Habib. Nah, posisinya di sini. Jadi Khalid bin Ma'dan ini punya guru Abdurrahman bin Amr, punya guru Irbad bin Sariyah. Nah, posisinya Khalid bin Ma'dan ini sama dengan ini Domroh bin Habib, karena sama-sama muridnya Abdurrahman bin Amr as-Sulami. Nah, ini ya. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa Abdurrahman bin Amr as-Sulami ini punya dua murid, yaitu Khalid bin Ma'dan dan
Domroh bin Habib. Itu. Ya. Tuh. Nah, kemudian ada perbedaan lafat ya antara hadisnya Khalid bin Ma'dan dengan Domroh bin Habib. Ya. Kalau lafatnya Domroh bin Habib ini wa adona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau idotan. Nah, itu. Kalau lafatnya Khalid bin Ma'dan, sholat bina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat as-subhi. Nah, ada penjelasan sholat subuh. Thumma akbala alaina biwajhi. Fawa adona mau idotan baligoh. Ini. Jadi peristiwanya sebenarnya satu ya. Peristiwanya sama, nabinya ya sama, periwayatnya ya sama, Irbad bin Sariyah. Kemudian turun ke Abdurrahman, kemudian turun ke Khalid bin Ma'dan dan Domroh bin Habib. Nah, ini sudah ada perbedaan lafadz di sini. Nah, dalam hal seperti ini tidak ada masalah ya. Jadi satu sama lain saling menjelaskan. Nah, setelah di hadisnya Domroh bin Habib hanya mau idotan, kemudian hadisnya Khalid bin Ma'dan ini mau idotan baligoh. Nah, hadis seterusnya darofat min hal uyun wa wajilat min hal kulub dan seterusnya itu sama. Ya, lafadznya sama antara hadisnya Abdurrahman bin Domroh bin Habib dan Khalid bin Ma'dan. Nah, ini ya khutbah wada ya, khutbah perpisahan. Ya Rasulullah memang ya terasa. Jadi setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, itu sudah turun. Nah, kemudian ada ayat lagi idza anasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih dan seterusnya. Ya, kemudian ya Rasulullah memberi pesan kepada umatnya. Salah satunya ya diriwayatkan di hadis ini. Nah, riwayat dari Irbad bin Sariyah ini sebenarnya banyak kita jumpai di kitab-kitab hadis yang lain, bukan di Ibnu Majah saja, tapi juga di kitab-kitab hadis yang lain, Bukhari, Muslim, dan Nasai dan seterusnya. Ya. Jadi pada intinya kita dalam beragama itu ya wajib meyakini bahwa Rasulullah itu sudah beres dalam menyampaikan risalah. Itu ya. Jadi qad taraktukum alal baidha lailuha wa nahruha. Jadi Rasulullah itu sudah beres di dalam menyampaikan risalah ya. Nah, sehingga risalah itu tinggal kita laksanakan, tinggal kita kerjakan. Jadi tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi. Ya kan? Tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi. Ya. Nah, kemudian berikutnya layaziku anha ba'di ila halik. Nah, orang kok menyimpang dari agama yang putih itu padahal sudah terang jelas
siang malam tidak ada bedanya. Nah, ya, peribahasanya kan seperti itu. Terus kok menganggap syariat kurang lengkap, Nabi kurang ini, ngeritik Nabi lah, itu berarti orang rusak itu. Ya, sehingga agama Islam harus dimodifikasi, harus apa gitu. Berarti memang la yaziku anha ba'di ila halik. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa setelah Rasulullah meninggal itu akan ada ikhtilafan kasiro, perselisihan yang begitu banyak. Ya, begitu banyak. Yes, perselisihan apa saja. Baik hanya sekedar muamalah, bahkan ada yang tarafnya itu sampai akidah. Nah, itu kan. Bahkan di riwayat lain dijelaskan inna hadhil milah sataftariku ala salasin wasabuin. Nah, sintani wasabuun afinar wa wahidatul fil jannah. Lah, menghadapi kondisi yang seperti itu, resepnya dari Nabi adalah fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Andu alaiha bin nawajid. Jadi yang kamu ketahui, yang kamu kenali dari sunnahnya Rasulullah apa, sunnahnya khulafa ar-rasyidin apa, ya sudah itu dikerjakan, ya. Dan supaya digigit erat-erat dengan gigi geraham. Karena akan banyak orang mempengaruhi kita. Ya. Jadi akan banyak orang yang tidak ridho, tidak senang kalau kita itu netepi agama yang benar. Ya, mempengaruhi kita. Bagaimana caranya? Nah, Quran hadis yang sudah kita tetapi ini lepas. Sehingga kita ikut golongan mereka itu, ikut masuk neraka. Atau banyak yang berusaha menyakiti kita. Nah, itu. Kemudian perintah yang pertama itu kan tadi fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin adu alaiha bin nawajid. Nah, perintah yang kedua, nah ini wa alaikum bitta'ah wa in abdan khabasiyah. Ini ya. Jadi wa alaikum bitta'ah wa in abdan habasiyah ini ya jangan lupa. Ya, jangan sekedar fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin aja ndak. Yang kedua ada wa alaikum bitta'ah wa in abdan habasiyah. Nah, kalau dua hal ini sudah ditetapi benar, nah ya sudah masuk kriteria mukmin. Lah orang mukmin di dalam tawaduknya, di dalam ketidaksombongannya itu digambarkan seperti onta. Onta itu wataknya sudah nurut, masih dikeluh. Ya, masih dikeluh. Kal jamalil anif. Seperti onta yang hidungnya itu dikasih kendali. Dimanapun dia dituntun, dia akan mengikuti.